Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Nah, kembali lagi nih teman-teman ya. Ini sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun 1447 Hijriah. Semoga senantiasa teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan umur panjang, sehat selalu tentunya. Dan kembali saya menginformasikan untuk arus mudik atau juga arus lebaran teman-teman ya. Ini untuk video saya awali dari Pasar Bantur itu tadi. Kita informasikan di hari ini teman-teman ya. Ini hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2026 di depan kantor kecamatan. Untuk suasana di siang hari ini jam 9 kurang seperempat ini teman-teman ya. Untuk suasana jalan ini masih agak lengang, agak sepi. Ini mungkin karena masih banyak yang merayakan Lebaran dan juga masih banyak yang bersilaturahmi kepada sanak dan saudara, handai tolan orang tua. Beberapa nggak silaturahmi ke orang tua. Nah, kebetulan ini teman-teman ya. Ini kedua orang tua saya sudah tidak ada teman-teman ya. Dan juga kedua mertua saya juga sudah tidak ada 2 tahun yang lalu teman-teman. Jadi saya silaturahmi ke Pak D, Bu D ya sudah kemarin tadi pagi ya. Ini ada beberapa sanak famili yang saya kunjungi. Ini langsung saya memberikan informasi untuk teman-teman yang kemarin tanya, Bang tolong diupdatekan untuk arus lebarannya. Oke, kita coba informasikan teman-teman ya. Saat ini saya berada di Jalan Raya Wonorejo dan ini depan ini juga mulai ada untuk pengguna jalan teman-teman ya. Ini ada roda 2 dan juga ada roda 4. Ini suasananya cukup terasa di hari lebaran ini teman-teman ya. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan mohon maaf lahir yang batin untuk teman-temanku semuanya, sahabat Gobang yang selama ini selalu memberi supportnya. Terima kasih banyak. Jika mungkin ada kata-kata narasi saya yang kurang berkenan selama saya ngonten ya, ini mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin seperti ini biasanya aku ya. Biasanya kalau mau nyalip ini anak sing sepeda sing rada nengah apa biasanya kocak ngajak mas sepedaan ke orang dan ayo dan disalip barang mungkin nonton video saya tersinggung ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena saya juga ngomongnya spontan ya. Oke Kak, saat ini saya hampir memasuki kawasan Desa Bledokan teman-teman. Untuk pekerjaannya ini sudah mulai libur bersama teman-teman ya. Untuk bekerja itu di tanggal 18 Maret kemarin sudah dilaksanakan untuk libur bersama. Jadi untuk pekerja ya nggak ada pekerja saat ini seperti di jembatan ini teman-teman. Ini untuk pekerja masih sepi, tapi ini untuk arus kendaraan ini para yang merayakan Lebaran Idul Fitri ini cukup lumayan. Ini juga ada kendaraan ini. Kalau seperti ini saya bingung membedakan teman-teman ya. Kayak kendaraan di depan barang ini saya bingung membedakan ini kendaraan wisatawan atau kendaraan yang mau silaturahmi ke sanak saudara famili apa piye. Ini aku rada bingung lah saya kira. Seperti kendaraan ini ya. Ini pengunjung wisatawan atau bagaimana saya nggak paham. Soalnya beda dengan hari yang lain teman-teman. Kalau hari-hari biasanya itu seperti ini bisa dipastikan wisatawan teman-teman. Kalau saat ini tidak bisa membedakan. Nah ini kita berada di pertigaan Bledokan yang ke kanan sana ke arah Sumber Mancing Kulon dan juga Donomulyo. Langsung kita meluncur ke arah selatan. Bagaimana kondisinya saat ini? Dan kita coba informasikan untuk kondisi yang ada di Tanjakan Pelangi ke selatan. Dan untuk yang di sini teman-teman ya, ini sekalian juga saya informasikan, mungkin teman-teman bingung ya, jalan yang rusak itu dari mana sampai kemana. Jadi ini sekalian saya informasikan untuk dari Bantur teman-teman ya, dari Bantur ke selatan itu sampai ke Tanjakan Pelangi itu sudah aspal teman-teman. Sampai ke Tanjakan Pelangi sudah aspal, ada beberapa yang terputus seperti di jembatan itu tadi ya. Seperti ada pembangunan jembatan di baratnya kantor kecamatan, di perbatasan Desa Bledokan dan juga Desa Wonorejo. Terus di depan ini di Kali Gading ini itu ada pembangunan jembatan. Jadi untuk aspal itu masih terputus.
Panjang Bang, enggak, sekitar 50 meteran lah. Enggak panjang-panjang amat ya. Ini si Laurek kena sulai mobil ini harus disalip rek. Nah jadi sampai ke tanjakan Pelangi itu aspal teman-teman. Terus terputus di tanjakannya, di tanjakan Pelangi itu terputus dan tersambung lagi di selatan tanjakan Pelangi, di selatan jembatan Persis itu ya, kalau nggak salah sekitar 100 meter itu ke selatan itu sudah aspal sampai ke kawasan rest area Omang Adem. Dan untuk selanjutnya di kawasan situ sudah lapisan agregat, dan untuk jalan yang masih tanah itu dari utaranya tanjakan Jurang Urang dikit sampai ke selatan sampai ke hutan itu kira-kira 300 meteran lah untuk jalan tanah dan berbatunya. Dan untuk yang dari hutan ke selatan itu aspal lama, kondisi aspal lama. Dan untuk jika teman-teman masih penasaran, ikutin videonya ini nanti sampai selesai agar tidak gagal paham. Ini untuk video nanti akan saya tayangkan full teman-teman ya, jadi nggak saya edit, nggak saya potong. Ini untuk video nanti akan durasinya full agar teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan untuk cuaca hari ini teman-teman ya, ini cuaca sangat cerah sekali, ini sangat mendukung, untuk cuacanya sangat mendukung. Dengan cuaca seperti ini itu biasanya untuk kondisi jalan itu biasanya aman teman-teman ya, cuma mungkin kendalanya sedikit bergelombang, terutama di tanjakan Pelangi dan tanjakan Jurang Urang. Oke, terus ikutin terus videonya sampai selesai. Like jangan di skip teman-teman ya, agar tahu jalan yang di aspal itu sampai di mana, kelebarannya berapa. Nah untuk yang di sini memang agak menyempit teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya jalannya kok ada yang menyempit Bang. Ya itu yang di kawasan sini teman-teman ya, kawasan sini ini karena ini tanahnya adalah tanah milik TNI Marinir teman-teman ya. Jadi agak sedikit sempit karena mungkin dia nggak paham ya. Pemerintah kok nggak boleh dibangun itu ya kurang paham saya, karena mungkin harus melewati prosedur yang lebih rumit, mungkin beda dengan lahan warga. Tapi lahan warga juga ada yang masih belum belum ada kesepakatan untuk pembebasan lahan teman-teman, masih banyak. Contoh di Bantur itu juga masih banyak, terus di Gondang Legi ya itu di Desa Banjarjo itu juga masih banyak. Nah untuk yang di sini jalan mulai, untuk kelebaran jalan mulai full teman-teman ya. Ini kelebaran jalan ini kurang lebih sekitar 11 atau 10 meter lebih 80 cm untuk kelebaran jalannya. Lebar ya, lebar. Untuk yang di sini marka jalan masih belum terpasang, dan di depan ini juga ada pengunjung yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Apa arep riayan rek? Jadi bingung untuk membedakan ya. Di hari Lebaran ini bingung untuk membedakan. Nah untuk kondisinya cerah, agak mendung titik tapi mendung. Biasanya kalau cuaca cerah seperti ini kondisi jalan itu masih aman untuk dilintasi teman-teman. Nah sampai di sini ini aspal juga masih aspal baru. Sudah hampir sampai di kawasan Balai Desa Sri Bonjong ya. Ini untuk arus Lebaran ini masih aman teman-teman, untuk di sini masih aman. Nah ini Balai Desa Sri Bonjong, untuk arus Lebaran masih aman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan itu, kalau memilih jalur tentukan tujuan teman-teman ya, tentukan tujuan. Kalau semua lewat sini nanti ditakutkan itu menimbulkan kemacetan ya, menimbulkan kemacetan karena masih yang di sebelah selatan itu masih belum selesai total semua. Kalau teman-teman mau berwisata ke Pantai Liep itu mungkin lebih enak lewat ke Panjen, Pagak, Sumber Manjing Kulon. Nanti Sumber Manjing Kulon ke arah barat, ke arah Donomulyo itu ada 2 akses, bisa melewati Desa Banjarjo, tembusnya ke JLS Pantai Bantol itu lebih dekat. Untuk yang agak jauh dikit lewat pertigaan Dawung ke selatan ke Desa Kedung Salam, nanti tembusnya ke JLS Pantai Liep. Itu jalan yang direkomendasikan, jalannya bagus teman-teman ya. Kalau mau ke Pantai Liep, Pantai Balai Kambang, Pantai Jembatan Panjang, Pantai Kodang Merak itu bisa lewat ke Panjen, Pagak, Sumber Manjing Kulon.
nanti tembusnya ke JLS Pantai Kliep. Kalau teman-teman mau ke pantai Balekambang juga bisa lewat sana teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan, sampai lali rek. Untuk lewat sini juga bisa teman-teman ya, mau ke pantai Balekambang itu bisa lewat sini. Kalau mau ke pantai Tanjung Penyu itu bisa lebih dekat, jalur lebih dekat lewat Gedangan teman-teman. Jalur yang lebih dekat lewat Gedangan dari Pasar Gondang Legi itu belok kiri ya. Jalan yang sebelah selatan pasar itu belok kiri, lurus ke arah Celumprit, Sumberjo, Segaran, nanti Gedangan, tembusnya ke JLS Bajulmati. Itu lebih dekat menuju ke pantai Tanjung Penyu. Kalau pantai Sendang Biru, Goa Cina, terus pantai Teluk Asmara itu lebih dekat lewat Sumber Manjing Wetan teman-teman. Jadi tiap pantai itu memiliki akses sendiri-sendiri teman-teman. Jadi tidak disamaratakan ya, tidak disamaratakan. Oh lewat sini lebih enak. Itu menyesuaikan tujuan teman-teman. Pantai Tanjung Penyu itu lewat Gedangan lebih dekat, jalurnya juga lumayan bagus. Ke Teluk Asmara, Pantai Gatra, Sendang Biru itu disarankan lewat Desa Sumber Manjing Wetan. Dan kita sudah sampai di lokasi teman-teman, di lokasi tanjakan Pelangi. Untuk kondisinya ini sepi sekali teman-teman ya. Ini sepi, di sini sudah dipasang apa namanya pipa pita polis line agar agar tidak dilintasi. Kondisinya sepi seperti ini pengunjung wisata kayak ya. Nah untuk kondisinya bergelombang seperti ini teman-teman, kondisinya bergelombang seperti ini. Untuk jalan aspalnya itu tadi ya, berujung di puncak tanjakan itu tadi di depan kantor direksi kitnya. Dan ini untuk kondisinya seperti ini, dan untuk kendaraan ini masih aman untuk melintasi teman-teman. Nah ya. Dan untuk pembangunan sekolahan SR itu di depan sana itu teman-teman ya, itu sudah sepi untuk pekerjanya, dan di sebelah barat sana juga sepi. Nah itu untuk kantor sekolahan SR. Dan untuk kondisi jalan masih seperti ini teman-teman. Dan di depan ini adalah titik yang cukup bergelombang teman-teman. Jadi hati-hati untuk kendaraan roda 4 di sini, kalau salah memilih jalur bisa nyanggrok teman-teman ya, bisa nyangkut. Nah ini dipasang polis line. Nah untuk kondisi jalannya seperti ini, jadi harus pintar memilih jalur. Nah ini ya, ini bergelombang. Monggo bergelombang teman-teman. Tapi sejauh ini masih aman, pokoknya hati-hati. Pokoknya tetap hati-hati. Tidak terlalu ke barat barang ini seperti ini ya. Ini dirawan dikhawatirkan nyanggrok, riskan teman-teman. Tapi kondisi jalan kering. Ini untuk L bisa teman-teman ya. Untuk bis jangan dulu. Kalau untuk bis jangan dulu melintasi ini. Nah, nanti takutnya papasan simpangannya bingung. Nah, langsung kita meluncur ke arah selatan. Di hari ini kembali saya informasikan, ini adalah hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2026. Jam sekarang sudah jam 9 kurang 2 menit. Nah kondisi terbaru di Tanjakan Pelangi. Nah ini terputus aspalnya teman-teman ya, masih terputus untuk aspalnya. Dari puncak Tanjakan Pelangi tadi sampai ke selatan, di selatan Jembatan Pelangi akan tersambung lagi aspalnya. Nah depan ini teman-teman ya, ini aspalnya sudah tersambung lagi. Dan untuk saat ini kelihatannya aman teman-teman ya, untuk saat ini aman. Dan untuk kesimpulannya nanti saya sampaikan di akhir video teman-teman. Ini sudah aspal full ya, satu badan jalan penuh. Ini untuk aspalnya juga sudah lapisan yang kedua. Nah maka ini agak sepi kira. Katanya nyanyi katanya nyanyi bingung lagi itu teman-teman. Nah kita hampir sampai di pertigaan Gelaran teman-teman ya, bukan pertigaan Pagelaran, bukan ya, pertigaan Gelaran. Lek Pagelaran itu Gondang Legi, lek Gelaran itu Sri Gonco. Nah ini adalah pertigaan Gelaran yang ke kanan ini menuju ke arah Dusun Sumber Jambe, Dusun Sumber Bening, dan Sumber Kawu. Dari Sumber Kawu itu kalau ke kiri teman-teman bisa ke Desa Sumber Manjing Kulon, Donomulyo, dan juga bisa ke Panjen. Kita langsung menuruni Tanjakan Gelaran teman-teman. Ini yang saya lintasi aspal lapisan yang kedua. Untuk sebelah kiri ini masih aspal lapisan yang pertama. Ini juga lapisan yang pertama ini teman-teman ya. Untuk di kawasan sini kita setelkan pemandangannya cerah, mantap, jos, kandis, keren. Nah untuk kondisi jalannya melinus.
Dan untuk aspalnya ujung paling selatan ada di sini teman-teman. Nah ini ya, ini ujung aspal paling selatan di Jalan Raya Srigonco. Kalau teman-teman nyimak videonya full durasi ya, paham rek. Nah ini sudah disiram pakai cairan Primcoat dan siap untuk diaspalkan setelah Lebaran Kupatan mungkin ini ya. Nah di sini lapisan agregat, ini kelihatannya sudah lapisan agregat, mungkin sudah finishing ini ya. Nah untuk agregatnya sampai di sini teman-teman. Untuk satu badan jalan penuh masih sampai di sini, ini masih setengah badan jalan yang di sini. Ini aman untuk dilintasi untuk hari ini teman-teman. Untuk hari ini masih sangat aman untuk dilintasi. Nah kondisi jalan untuk yang di sini tidak terlalu bergelombang. Mungkin yang bergelombang di tanjakan Urang teman-teman ya. Nah ini ada kendaraan apa kira? Enter apa kijang teman? Gak paham kira. Mohon maaf material nggih. Oh iya rada bergelombang titik masih aman teman-teman ya. Nah, mulai dari sini ini agak bergelombang. Jadi untuk teman-teman hati-hati untuk menentukan atau memilih jalur. Ini agak basah sedikit, tapi masih banyak yang kering. Nah ini masih banyak yang kering. Nah ini kondisi jalan bergelombang teman-teman ya. Nah itu untuk agregat apa namanya lapisan urpil. Ada yang masih belum diratakan. Nah ini bergelombang teman-teman, hati-hati untuk yang di sini teman-teman pelan-pelan ya. Tapi sejauh ini masih aman teman-teman, masih aman dilintasi. Tapi kalau menurut anjuran dari Pemkab, anjuran dari Bapak Bupati, kalau bisa cari jalan alternatif lain dulu untuk menuju Pantai Malang Selatan. Itu anjurannya Bapak Bupati. Di sini saya menginformasikan. Saya tidak menganjurkan lewat sini, saya cuma menginformasikan kalau mau lewat sini bisa dilintasi. Nah ini ya, bisa dilintasi, tapi harus dengan hati-hati. Nah sebelah kanan ini bergelombang, tapi masih aman teman-teman ya untuk kendaraan sedan ya. Untuk Honda Civic aman, untuk Mazda sedan aman, Genio, pokoknya alon-alon rek. Pokoknya aja sing terlalu pendek nemen ya, lek sing ada kan ada ya sedan yang terlalu pendek itu ya. Ono apa nih ngarani ku planger-planger niku. Entek lek lihat ini rek. Batuk aku. Nah, ini adalah titik gelombang yang rada parah di sini, teman-teman. Ini jadi teman-teman agak ke barat. Nah, agak ke barat dikit ini rada aman. Nah, ini agak ke barat rada aman, teman-teman. Nah, ini kita hampir sampai di hutan jati. Nah, untuk jalan yang tanah dan rusak itu tadi ya sekitar 300 meter teman-teman. Untuk jalan yang rusak sekitar 300 meter. Untuk jalan yang belum dikerjakan ini kondisi aspal tapi masih aspal lama teman-teman ya. Dari situ tadi dari sini sampai ke JLS Balekambang itu kondisi jalan aspal aman untuk dilintasi. Ada satu titik yang basah ini berlumpur di sini teman-teman ya, tapi masih aman. Nah satu titik ini aja yang berlumpur teman-teman. Nah untuk selanjutnya ini sampai ke selatan, sampai ke JLS, ini kondisi jalan aspal lama teman-teman. Jadi video ini saya informasikan untuk teman-teman, saya buat di hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2026 jam 9 lebih 12 menit. Nah ini untuk video saya tak tutup nah teman-teman ya, sampai ke JLS Simpang Balekambang. Tapi saya sekalian pamitan. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Di sini saya tidak menganjurkan teman-teman untuk melintasi jalan ini, tapi saya menginformasikan bisa dilintasi teman-teman. Nah, aku menganjurkan lewat sini takutnya nanti macet teman-teman ya. Takutnya macet, kalau lewat ini takutnya macet karena kondisi jalannya untuk yang sebelah selatan seperti itu tadi. Nah semoga perjalanan teman-teman untuk berwisata ke Pantai Malang Selatan diberikan kelancaran dan liburannya membahagiakan atau menyenangkan. Terima kasih, sehat selalu untuk sahabatku semuanya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hampir sampai di JLS Balekambang. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Pantai Balekambang itu ambil jalur yang lurus teman-teman ya.
jalur yang lurus. Untuk yang ke kanan itu teman-teman ke Jembatan Panjang, Pantai Kondang Merak, dan Pantai Triinban, juga Pantai Lia. Untuk yang ke timur teman-teman bisa ke Pantai Wonogoro, Pantai Ngante, Pantai apa mana? Bajul Mati, Pantai Ungapan, Pantai Sendang Biru, terus Tanjung Penyu. Ini yang ke kiri sini teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepirek, oh ada yang jualan ya. Warung langgananku tutup, ate ngopi rek, ya sebalik ae.